Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur alhamdulillah sudah melaksanakan salah satu sunnah yang insya Allah masih jarang yang melakukan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah meskipun mungkin hanya 2 bulan sekali atau sebulan sekali, mudah-mudahan Allah izinkan, dan kita melatih untuk berlatih berdiri lama di dalam sholat, karena ini salah satu yang sangat penting. Ada seorang ulama dari Madinah yang sampai sekarang masih hidup dan kitabnya banyak saya adopsi. Beliau punya guru orang Indonesia yang pernah saya ceritakan dengan guru yang tidak pernah beliau bicara, tapi beliau selalu mendoakan orang ini. Beliau datang ke Masjid Nabawi kemudian melihat seseorang dengan satu kaki, orang tua dengan satu kaki, berdiri sholat lail dari mulai jam 1:30 sampai datang waktu subuh dengan hanya satu kaki. Ulama ini berada di belakangnya waktu itu, sehingga dia berpikir ternyata keimanan itu bisa mengalahkan kekurangan fisik. Makanya ini jangan akan merasakan berdiri kayak tadi itu rasanya sebentar banget, akan sampai pada posisi itu. Mungkin awal-awal latihan rasanya berat, tapi ketika nanti sudah jalan rasanya ini kurang banget, jadi kan bisa berdiri berjam-jam dan rasanya baru sebentar banget. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak orang soleh insya Allah. Kita berproses, mudah-mudahan kita sampai pada posisi itu, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dengan ditimbang amal soleh kita, termasuk di dalamnya adalah sholat kita. Kita sama-sama tahu bahwa yang pertama dihisab adalah sholat kita. Jikalau baik sholat kita maka baik seluruhnya, jikalau buruk sholat kita maka buruk seluruhnya. Maka berlatih untuk sholat dalam waktu yang panjang itu penting. Kita akan bertemu Allah 2 kali. Yang pertama di dunia yaitu ketika sholat, jadi dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu jangan menghadapkan wajahnya dengan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku kembali memujiku. Begitu itu. Nah, nanti ketika kita di yaumil akhir, kita akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab. Maka barang siapa yang memberikan hak pada pertemuan pertama dengan sempurna, maka akan dimudahkan pada pertemuan yang kedua. Paham sampai di sini? Berarti kita sholat harus clear betul. Sekali lagi, barang siapa yang ketika di pertemuan pertama, yaitu di dunia dengan sholat, memberikan hak penuh, rukunya dipenuhi, khusyuk, maka nanti di pertemuan kedua ketika akan dihisab, mudah prosesnya. Jadi bisa membayangkan gitu, berarti kita itu sholat itu benar-benar luar biasa, benar-benar amalan yang luar biasa. Ya, saya melatih anak-anak dari kecil seperti itu, mudah-mudahan nanti dewasanya ketika saya sudah meninggal mereka bisa tegak sholatnya. Semoga Allah jaga anak-anak kita semua insya Allah. Kemudian kita sangat berharap kita betul-betul sangat ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari kitab Tamasya Negeri Akhirat sebagaimana yang sudah kita pelajari di masjid ini. Sekarang saya lompat ke halaman 850. Jadi yang saya bahas malam hari itu lompat ke halaman 800 sekianan. Ide ini muncul dari Al-Ma'arij, Mas. Jadi Al-Ma'arij itu sekarang salah satu di antara 1 bulan itu minta Tamasya Negeri Akhirat. Bahkan mintanya salah 2. Jadi yang 2 kali Ustadz kalau bisa membahas tentang masalah akhirat. Kenapa? Anak-anak mudanya minta ternyata. Dan yang minta dibahas diantaranya adalah persoalan surga itu apa? Begitu Mas Jadi. Nah, ini saya lompat ke halaman 800-an itu.
Jadi malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang sangat kita inginkan, apa yang tidak kita tuju. Dan ini adalah keinginan para anbiya, keinginan para nabi, keinginan orang-orang soleh. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-85. Quran surah Asy-Syu'ara 85. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Begitu. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita juga berdoa sama. Kalau ada doa Nabi di dalam Al-Quran, kita ambil itu doanya. Waj'alni, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang min warasati jannatin na'im, orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Minta, memang kita tuh minta. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita untuk minta. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kan begitu ya? Sering saya bacaan ketika sholat Jumat, mesti saya diantara doa ketika penutup ya seperti itu. Ya, Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu al jannah, minta surga. Wa a'udzu, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya, wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka. Itu satu paket biasanya. Tapi ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwa memang Rasulullah pun secara khusus minta jannah. Jadi kita pun demikian. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta. Karena itu yang sangat diingini oleh para nabi dan para orang-orang soleh. Kemudian di ayat 86-nya dikatakan waghfirli. Nah, ini doanya Ibrahim untuk bapaknya. Waghfirli abi. Ampuni juga bapakku, walaupun akhirnya ya ini mati kafir, ya nggak bisa. Innahu kana minadh dhalin. Sesungguhnya ayahku termasuk orang-orang yang sesat. Di ayat 87 dikatakan wala tuhsini yauma yub'atsun. Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan nanti. Dihinakan ini bagaimana? Dimasukkan ke neraka jahanam. Yauma, hari la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita. Kita di dunia itu mati-matian kan, cari harta untuk keperluan hidup kita, untuk anak kita, untuk bikin rumah, untuk ini, semua itu nanti pada saatnya tidak akan bermanfaat kecuali yang fi sabilillah. Jadi harta yang kita pakai hari ini ya sudah usang, dimakan jadi kotoran. Yang akan dibawa ke sana, yang membawa manfaat adalah yang fisabilillah. Anak kita yang memberikan manfaat kepada kita adalah yang soleh. Tapi ketika nanti hisab itu masing-masing kita, nafsi-nafsi. Jangan tuh lari dari istri panjenengan besok. Kenapa? Takut dituntut. Maka pertanggungjawabannya masing-masing. Makanya saya heran kalau ada orang bertengkar gara-gara persoalan fikih ibadah. Kok salah, ngapain? Kita tuh memberitahukan hal, tapi perkara orang yang melaksanakan apa itu terserah dia, mau pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Kewajiban kita hanya menyampaikan yang kita yakini benar. Sudah. Karena pada akhirnya nafsi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaat harta kita dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Apa qalbin salim? Hati yang terhindar di dalamnya kesyirikan dan kemunafikan serta riya. Itu qalbun salim. Jadi jenengan akan selamat ketika menghadap kepada Allah dengan hati yang tidak ada kesyirikan sama sekali, tidak ada kemunafikan dan tidak ada riya. Riya itu mengharapkan pujian selain Allah. Jadi dengan beribadah untuk mengharapkan selain Allah dinilai baik dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, dari kisah dua nabi ini kita tahu bahwa adalah keinginan yang sangat besar para nabi adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau para nabi saja, dua-duanya ini Khalilur Rahman ya. Dua nabi yang punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, itu dua nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain enggak. Mereka berdua saja ternyata minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak kepikir loh Mas ini materi seperti ini yang minta anak muda Mas ini. Dan Mas Latif tuh bilang sama saya, Ustaz, kita tuh di sini pengen banget mendengar tentang surga itu bagaimana sih? Terangkan kepada kami Ustaz. Begitu Mas Dedi. Masya Allah. Ini besok materi ini yang saya sampaikan besok malam. Mungkin lebih lengkap karena besok waktunya agak panjang. Ini di sini sebenarnya ini ya dari kitab yang sama Mas ini, tapi di halaman 800-an. Kita baru sampai di halaman 200-an. Kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada kita tentang permintaan surga. Kata Rasulullah, inna sesungguhnya fil jannah, di surga nanti mi'ata darajah, ada 100 tingkatan. Jadi surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallaha lil mujahidin fi sabilihi qulu darajataini ma bainahuma ka bainas sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata orang-orang jihad pun bertingkat-tingkat Mas. Ada jihad mati syahid di derajat nomor 100, ada yang nomor 1 begitu tergantung keikhlasan. Kita sholat sama-sama sholat kayak tadi, ikhlas itu yang menentukan. Karena apa kita sholat? Karena berharap betul pahala dari Allah atau karena yang lain. Itu. Kemudian jarak antara dua tingkatan itu adalah bagikan jarak antara langit dan bumi. Sekali lagi, kalau bicara langit dan bumi itu jarak jauh yang bisa kita bayangkan, jauh yang bisa kita bayangkan seperti itu. Atau maksud jaraknya. Kemudian kata Rasulullah, fa idza sa'altumullah, jikalau engkau hendak meminta kepada Allah surga, kata Rasulullah, mintalah firdaus, mintalah surga firdaus. Itu yang sering saya katakan, jangan saya minta surga ngisor dhewe ora apa-apa lah, sing penting surga. Enggak. Itu menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah perintahkan, nek jenengan minta surga firdaus. Dikatakan fa innahu, sesungguhnya firdaus itu awsatul jannah wa a'lal jannah, adalah jannah, surga yang paling tengah dan paling atas. Jadi surga itu yang paling indah, itu yang paling tengah dan paling atas. Wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannah. Karena di surga firdaus itu dikatakan di atasnya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu makhluknya Allah yang paling besar. Bukan tempatnya Allah, jangan salah, bukan Allah membutuhkan arsy sama sekali, bukan. Allah itu menguasai seluruhnya. Ini penyebutan kepada kita manusia yang hanya bisa membayangkan dengan cara itu. Tapi jangan berpikir bahwa Allah itu butuh arsy, Allah butuh makhluknya, nggak mungkin, nggak seperti itu. Ini pembahasan lain. Kemudian dikatakan darinya pula mengalir sungai dari surga. Dikatakan wa minhu, darinya tafajjaru anharul jannah, mengalir anharul jannah, sungai dari surga. Masya Allah. Kemudian ini Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Bapak semuanya, bahwa minta surga itu sebenarnya menjadi tabiat kita, tobinya kita, keinginan kita. Hatta orang non muslim pun pengen surga, ya enggak sih? Ya enggak? Ini kan tanggal orang Kristen mesti pengen surga, orang Hindu pengen surga. Jadi secara tabiat kita tuh memang pengen surga. Itulah mengapa para nabi pun mencontohkan seperti itu. Maka minta, kita tuh minta, beneran minta Mas Jadi. Ya Allah, saya itu minta surga, rumah ini as'alukan jannah, minta beneran. Loh, kita berjuang di dunia serius dalam rangka apa sih? Dalam rangka pengen masuk surga, ya nggak Pak Hartono? Maka minta, dicontohkan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga firdaus. Jangan mengatakan begini. Ada orang tasawuf, alah ya lo surga firdaus, isin wong awake dhewe koyo ngene kok njaluk firdaus. Enggak begitu ternyata perintahnya Rasulullah. Ketika dia minta surga, mintalah surga
Firdaus. Quran surah Toha ayat 117. Jadi dengan lihat ya. Fakulna ya Adamu inna hada aduwwul laka. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi wali zaujika dan bagi istrimu. Jadi Allah sudah peringatkan di dalam ayat ini, peringatkan, Adam, ini kok iblis ini musuhmu, musuh bojomu. Ini ada sambungannya nih dengan surga. Fala yuhrijan jannakakuma, jangan sampai iblis itu mengeluarkanmu minal jannah fatasqa. Jangan sampai musuhmu ini, iblis ini, mengeluarkan kamu dari surga, kemudian nanti kamu akan hidup susah. Jangan lihat, jangan perhatikan dulu ayat ini. Dikatakan apa tadi? Fakulna, dikatakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, inna, sesungguhnya hada, ini iblis nih, ditujukan sama Allah, aduwwul laka wa li zaujika, adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Kan baru ada Adam dan Hawa tuh itu. Manusia itu baru ada dua itu. Maka dikatakan fala, dan jangan sekali-kali yuhrijannakuma. Kadang-kadang bahasa Arab suka melipet-lipet nih. Kalau untuk dua orang kan bahasanya begitu, kata gantinya. Minal jannah, dari sorga. Fatashqa, yang dengan itu maka nanti kamu akan susah, sedih. Jadi arti saya bacakan. Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari sorga. Kelak kamu akan menderita. Coba jangan perhatikan kalimat fatashqa, kalian akan menderita. Maka dunia itu memang identik dengan penderitaan. Paham? Tadi kalimatnya jelas toh. Adam, Hawa iki musuhmu. Hati-hati yo, jangan sampai musuhmu ini mengeluarkan kamu dari surga. Kalau kamu keluar dari surga, kamu bakal jadi orang yang menderita. Pertanyaannya, Adam dan Hawa keluar dari surga enggak? Keluar. Berarti Adam dan Hawa mengalami apa? Penderitaan. Enggak ada urusan dia presiden kah, dia jabatannya tinggi kah, dia uangnya banyak, tetap akan merasakan sedih, tetap akan menderita, tetap akan susah. Beda dengan di surga. Di surga apa yang diingin langsung ada. Tidak perlu usaha untuk mendapatkan sesuatu. Di dunia hanya pengen makan kudu kerja. Ya enggak? Kita makan bakso harus ngeluarin uang. Uang harus dicari dengan kerja. Di surga enggak begitu sifatnya. Mana ada seperti itu. Maka diperingatkan oleh Allah, jangan sampai yuk. Ternyata keluar. Berarti dari sini, dari ayat ini, para ulama menyebutkan berarti tabiatnya dunia itu memang kesusahan, penderitaan, was-was, kesedihan, kesulitan. Memang begitu, memang diciptakan begitu. Tanyakan kepada orang kaya raya, memang mereka aman-aman saja? Enggak. Demi Allah enggak. Sing jadi presiden misalnya, apa terus seneng? Enggak, sama aja. Tetap aja sakit mencret kadang-kadang, Mas Dini. Iya enggak? Apa kalau jadi presiden kemudian enggak mencret? Kan enggak. Makan sambal tetap mencret. Sementara di surga enggak ada mencret. Paham sampai di sini? Toha ayat ke-117. 118 dikatakan innalaka alla tajua fiha wala taro. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Di surga tidak ada kelaparan, tidak ada yang telanjang. Kan begitu. Di dunia mau pakai pakaian butuh usaha. Kalau nggak punya uang, jenengan nggak bisa beli pakaian, jenengan telanjang. Gini mungkin. Di surga ada jaminan, semua itu nggak ada yang seperti itu. Masya Allah. Nanti kesimpulannya Masya Allah, menakjubkan. Jangan perhatikan betul lagi. Wah, di atas di ayat 119-nya, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wala tadha. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Dari sini sudah tahu nih.
seluruh penderitaan yang kita rasakan hari ini, surga itu nggak ada begitu. Nggak ada. Jadi kalau dahaga, kena terik matahari, panas, nggak nyaman, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Sementara dunia fatasqo, dunia itu identik dengan penderitaan, kekhawatiran, masa depannya piye, anakku piye. Udah nyaman-nyaman ekonomi naik, tiba-tiba anaknya nakal, cicilan. Subhanallah, macam-macam memang dibuat seperti itu. Nggak ada yang istilahnya nyaman di dunia, nyaman sempurna, nggak ada. Kenapa? Allah memang ciptakan dunia seperti itu supaya kita tuh rindu balik ke surga. Paham semuanya? Itulah maksudnya. Kita itu dibuat di dunia itu menderita, susah, khawatir. Siapapun dia tak terkecuali pasti merasakan tasqo. Karena asalnya Allah sebutkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tuh rindu balik ke surga, ke asalnya kita. Itu maksudnya. Itulah mengapa apapun yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka supaya kita balik nanti ke sana dengan kedudukan yang tinggi itu. Coba lihat di dalam Quran surah Al-Qasas 77 tentang siapa? Qarun. Ayatnya mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hai Qarun, kutitipkan harta banyak kepadamu supaya kamu tuh mencari akhirat. Tentang dunia bagaimana kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Babmu tentang dunia ojo tok laleke ngono tok. Bayangin tuh, jangan perhatikan. Jadi sekali lagi, kalau dengan merasakan penderitaan dunia, memang begitu, Pak Tovan. Jadi ruwet di dunia itu memang seperti itu, supaya kita tuh rindu surga. Nah kan dunia penak ngono, jadi orang pengen balik ke surga lah, dan dunia wis penak. Paham ya? Gimana? Bisa dirasakan nggak Pak Hartono? Bahwa ada pesan yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan di sini, fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adam. Kemudian setan memberikan waswas kepada Adam, ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata setan membisikkan kepada pikiran Adam alaihissalam. Jadi bisikan itu begitu itu. Tiba-tiba pikiran elek itu bisikan tuh. Sebagaimana iblis membisikkan kepada pikirannya Adam. Lalu berkata, pikiran itu berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Makanya istilahnya pohon khuldi. Itu yang mengucapkan siapa itu? Iblis kan. Maukah aku beritahu kepadamu tentang khuldi? Khuldi artinya kekal, keabadian. Mau nggak aku beritahukan kepadamu tentang pohon yang membuat kamu bisa abadi? Niku nak menarik buat Adam, pengen abadi wis penak to niku teng surga. Ki, nek pengen abadi ini iki lho, ada buah ini gitu loh. Padahal udah peringatkan. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Wa mulkil layak sudah ditawari begitu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Fa'akala minha fabadat lahuma. Nah ini terusannya nih kasihan nih. Lalu mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Ini hukuman pertama itu kelihatan auratnya. Jadi Adam dan Hawa langsung kelihatan auratnya. Maka kemudian mencari daun-daun untuk menutupi auratnya. Subhanallah. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan khilaflah dia. Terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Adam diturunkan ke muka bumi. Mulailah kehidupan yang menderita. Yang tadinya pengen langsung ngono, sekarang nek pengen kudu kerja. Makanya ada guyon di kalangan para asatid. Dunia tuh nggak ada nikmat tanpa usaha. Hatta mohon maaf. Berhubungan badan saja untuk sampai puncaknya kudu kesel di situ lawan. Sampai ada cerita kayak gitu, benar kan itu? Iya kan? Nggak ada keinginan kemudian langsung penak, nggak ada Mas Maman di dunia ini. Sing urusan kuwi, sing katanya menyenangkan katanya. Nanti wong do gelem tuku sembarangan ora karo-karuan. Saja tetap kudu kesel disi, paham? Makanya dikatakan fatas kok nek kowe nglanggar, kowe bakal menderita. Maka sekali lagi dunia itu identik dengan penderitaan.
Pak Pri ditinggal istri, menderita, sedih kan Pak, merasakan ya Allah. Ditinggal anak meninggal kadang-kadang, menderita. Anak kebetulan pecicilan nakal, menderita. Ekonomi tiba-tiba sulit, menderita. Nggak ada pokoknya yang sempurna nyaman itu nggak ada. Demi Allah nggak ada dunia itu. Masya Allah. Saya kemarin ketemu temannya Pak Tovan, namanya Pak Tovan juga, bilang ke saya, Ustaz, saya nyari uang tuh gampang banget, rupiah, gampang. Tapi syaratnya harus cerak persinyana elek. Nah saya nggak pengen sinyana elek, saya tobat sekarang. Bayangin. Sama, Pak Semeran juga gitu Pak, yang di area ini. Saya sekarang omsetnya turun drastis, Ustaz. Kenapa? Saya nggak kasih entertain. Paham entertain gitu? Saya baru tahu, katanya nilai entertain terendah itu cuma nyogok. Entertain pada umumnya nyogok plus wanita, begitu untuk dapat proyek. Subhanallah. Iya duitnya iso puluhan miliar, tapi caranya harus begitu. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ini memang diciptakan oleh Allah begini supaya kita itu rindu sama surga. Nek jangan terlalu nyaman di dunia ini pengen balik. Nek rodo-rodo mumut kan ya, saya berjuang mudah-mudahan mumut di dunia, nanti saya balik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Awan ini tuh dari Al-Ma'arij minta tentang surga Mas Awan. Seperti yang kita dulu. Halaman 800 langsung ini di kitab yang kita pelajari. Iblis berhasil menggoda. Adam turun dan mulailah hidup di dunia. Hidup di dalam kepayahan. Itu tadinya hidup enak, sekarang hidup kepayahan. Di surga dia meminta langsung ada seketika, sementara di dunia harus dengan keletihan, harus dengan kerja, harus dengan keringat, baru dia mendapatkan apa yang dia ingin. Itu yang kita alami sekarang, ya kan? Nah jenengan di warisan tetap kayak gitu, mesti ada aja. Ada yang membuat dengan tuh was-was, deg-degan, orang nyaman, mesti ada. Nggak mungkin nggak, karena memang status dunia itu memang diciptakan dengan kondisi kepayahan. Jangan lihat di dalam Quran surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Dan seterusnya. Jangan perhatikan Pak. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini Mekah. Nanti ini tafsirnya saya ceritakan di waktu yang lain. Kenapa yang disebut Mekah? Kemudian wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan engkau Nabi Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Ini juga nanti saya terangkan di lain waktu. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di bagian ini nih. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan payah. Paham sekarang? Kalau kita menderita, memang begitu. Memang kita ditakdir oleh Allah di dunia di dalam kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan keadaannya dalam keadaan payah. Dalam keadaan payah. Sekali lagi jangan orang istilah orang Jawa Pak Wang Sinawang. Kayak to emor kayak to penak. Enggak juga. Enggak. Makanya pentingnya itu mendekat kepada Allah, karena janji Allah itu bagi siapa yang zikrullah maka ditenangkan hatinya. Yang paling bahagia kan ketika diberi hati tenang, ya kan? Pak Tovan punya banyak masalah, soturu penak. Banyak orang yang masalah sedikit rasa turu, banyak banget ya. Jika WDW kadang-kadang. Nah sekali lagi, mengapa Allah menciptakan di dalam kepayahan? Agar manusia rindu dengan kehidupan sorga. Mau rakyat jelata, mau presiden, mau pejabat, mau kaya, mau miskin, mau artis, orang terkenal, tidak terkenal, pasti merasakan kepayahan, pasti akan merasakan sakit, pasti kalau hal-hal tertentu kadang-kadang masuk angin, mencret lah, macam-macam, mengalami semua. Nggak ada urusan meskipun dia presiden, ya tetap kadang-kadang nyeloro weteng. Nggak ada presiden kemudian bebas dari sakit, nah, mana ada.
Kita doakan presiden kita mudah-mudahan sehat nih, Pak Prabowo. Ya, karena pemimpin negara itu harus didoakan. Dengar-dengar katanya kemarin sempat sakit. Ya. Semoga umurnya panjang di dalam ketaatan sehingga kebijakan-kebijakannya menjadi baik. Ya. Sedih, khawatir, susah, ya. Kadang bahagia. Ada yang sedih, ya, tidak dilamar-lamar. Wong itu, aduh, wis 30 tahun. Rumah pemuda yang melamar susah. Saya mengatakan seperti ini kenapa? Teman saya kayak gitu. Wong Sugi nih. Anaknya yang satu sudah 38 tahun, belum ada yang lamar, bapak stres nanti sakit. Sedih karena nggak ada yang lamar. Satu sisi ono wedok sedih kenapa? Wis duwe bojone galak epon. Kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Coba. Satunya sedih nggak ada yang lamar, satunya udah dilamar udah punya suami. Sedih karena suaminya galak epon-eponan. Dia beradik-adik, nek mending orang di bojo ya. Begitu. Yang nggak punya suami, dia mengatakan pengen punya suami. Yang sudah punya suami, ya mendingan orang di bojo. Selalu menderita. Sudah suaminya baik, dua anak, anak la ilaha illallah. Pecicilannya pol-polan, susah lagi. Yang nggak punya anak, ya Allah minta sampai bayi tabung pengen punya anak, membayang-bayangkan pengen punya anak. Yang punya anak bayang-bayang kayak mending orang dia anak juga anak yang ngomong. Pripun itu coba. Selalu isinya dunia itu kepayahan. Selalu begitu memang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang Allah ciptakan dalam kondisi kepayahan dunia itu. Makanya kalau orang yang udah bisa merasakan kayak gitu, sholat kayak gitu tuh nikmat itu. Kepayahan terasa hilang itu kalau jangan dekat sama Allah itu. Bahasa ini yang sering ditahan Pak Taufan itu. Punya masalah apa kalau sudah naik mobil bareng-bareng berdua ngobrol, hilang mobil teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Saya lagi lama sedih, gak punya anak-anak 9 tahun, nunggu bareng dia anak papat, tidak ada anak yang siji orang karu-karuan. Ini terjadi juga sama teman saya. Ya Allah, Ustaz, dulu saya pengen punya anak, sekarang setelah punya anak, ternyata masalahnya baru ya. Iya memang begitu itu, terus-terusan nggak akan selesai. Sepanjang kita hidup di dunia maka isinya kepayahan. Jadi lihat tuh orang kaya yang karyawannya 1000, 2000 orang. Yakin mereka bahagia? Belum tentu. Sritek itu yang berapa karyawannya 50.000, 60.000, bosnya bahagia? Enggak, sekarang ditangkap. Subhanallah. Saya itu ya ikut sedih, kenapa saya itu sering belanja di sana. Ini baju ini juga dari sana ini Sritek ini. Saya kemarin sempat ke sana lagi ngecek. Ini gimana nih? Perusahaan bawahnya itu ikut bangkrut enggak? Sementara ini belum, saya masih bisa belanja. Tapi jadi mahal ini. 2 kali lipat sekarang harga bahan-bahannya di Sritek itu. Di samping rumah saya sudah lama nggak belanja. Bayangin sekarang, jangan bayangkan punya karyawan 30.000, 50.000. Ketika Lebaran, sing mumet siapa? Yang mumet bosan itu harus nyiapnya THR. Makanya kemarin waktu dikatakan apa pilot kan sebelum THR itu saking bingungnya. Coba. Ayo THR pesangon katanya 800 miliar yang kurangnya, bayangin. Jadi jangan bayangkan, jadi direktur kayak enak. Belum tentu. Pak Taufan yang karyawannya murah bulu kadang mumet. Ya Pak. Nembe 20 karyawannya wis mumet. Piye nek karyawannya 1000 Pak. Jadi subhanallah. Sementara di sorga, di sana nanti ada kehidupan tanpa kesedihan, ada kehidupan tanpa kepayahan. Makanya anaknya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertanya, wahai bapakku, kapan kita istirahat? Apa jawaban bapaknya? Ketika kaki kita sudah menapak di sorga, itulah istirahatnya seorang mukmin. Mukmin ya, bukan hanya muslim loh, mukmin. Selevel di atas muslim. Orang mau Islam tapi wong mukmin. Ini derajat kedua, apalagi muhsin. Mereka akan istirahat itu ketika nanti
Ketika begitu, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Bahasanya kan gitu. Mas Wawan besok di pintu surga. Selamat Mas Wawan. Bima sabartum, karena kesabaran panjenengan. Bima kuntum ta'malun, karena dulu jenengan di dunia sabar. Jenengan melakukan ini, gelem salat, gelem ini, gelem sedekah, gelem ini, ngupani wong tua, ngupani bojo. Itu dikatakan salamun alaikum udkhulul jannah. Itu yang kita ingin, itu kita tunggu. Dan itu nggak lama buat kita, jangan perlu tahu kita 70 tahun udah meninggal loh. Rata-rata antara 60 ke 70, sini tekan 1 sekian sidik. Jadi yang Pak Supri yang sudah 60, udah deket Pak. Pak wis cerak banget Pak. 17. Rumah misalnya sih ditulas. Subhanallah. Yang jomblo mati-matian berjuang ngumpulin bekal untuk nikah. Wis nikah dhewe bojone cerewet pol-polan. Padha wae. Begitu memang hidup. Saya punya teman baik, masya Allah. Ini anak ya Allah kuliahnya pun lancar, bagus. Begitu keluar karirnya langsung bagus. Duwe bojo. Sampai kita tuh macam bingung. Rapati wayu. La ilaha illallah oleh bahasa Jawa ini ngetiplake, tahu ngetiplake enggak? Oleh meremehkan suaminya, sing nyuci baju suaminya, sing suaminya semua, iya bojone ganteng, bojone sing lanang ganteng, sing wedok rapat wayu. Udah ada kayak gitu tuh, kayak setia sampai hari ini, sampai kuat tuh hebat banget, masya Allah. Nah itu ladang pahala itu. Ladang pahala itu. Jadi sekali lagi Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf 49. Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa lahum yahzanun. Masuklah dalam surga yang di sana tidak ada kekhawatiran dan tidak ada sedih hati. Jadi pindah balik kita di dunia kalau ada sedih, khawatir ya memang dunia begitu. Al-A'raf 49. Surga adalah tempat yang tidak ada kesedihan dan kekhawatiran. Disebutkan di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dikatakan kepada penghuni, jenengan semua akan dengar ini besok. Jenengan semua insya Allah penduduk surga kan insya Allah. Ngaji gelem kok. Salat wengi setengah juz gelem. Mas Wawan ketinggalan tadi. Kata Rasulullah, inna lakum antasihu fala taskomu abadan. Wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit abadan selamanya. Pripun niku? Kaya wong umure 33 tahun terus. Jadi nanti dibangkitkan di surga, bentuknya kayak Adam alaihissalam, tingginya sekitar 27 meter, 27-30 meter. Saat itu klopo berarti jenengan minjang. Umurnya 33 tahun. Niku umur puncak-puncaknya orang hidup. Dan dikatakan senantiasa sehat, enggak pernah sakit selama-lamanya. Dunia kadang-kadang wis putus iki ora penak. Sini kali dinggul bapak gitu. Ora penak. Pegel-pegel kita di dunia, iya enggak? Salah mangan sidik wis mencret, wis macam-macam. Di sana dikatakan tidak ada yang namanya sakit selamanya. Sing nombe masih gliyang-gliyang kan. Iya, dunia Mas, memang begitu dunia ini. Wa inna lakum antahyau falatamut abadan. Dan di sana engkau hidup terus, tidak bisa mati. Abadan selamanya diabadikan oleh Allah. Sehat terus, ora tau loro, urip terus, ora mati. Kita di dunia kan sugih kaya apa, penak kaya apa, bojone ayu kaya apa, tetep mati. Mas Muhammad tetep mati Mas Muhammad. Ada orang ngoyak-ngoyak harta nanti, subhanallah, tetep mati. Di sana enggak mati. Kemudian wa inna lakum antasibbu falatahromu abadan. Dikatakan sesungguhnya kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua selamanya.
Jadi kan 30 tahun lagi Pak Supri. Jangan khawatir Pak. Kembali perkasa. Subhanallah. Sesungguhnya kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Jadi surga itu sifatnya seperti itu. Jangan ada cuma bahagia dan tidak ada sengsara selama-lamanya. Kita sekarang di dunia subhanallah mencari kebahagiaan itu sedikit saja sulit. Iya enggak? Ada aja nih. Pak Taufan kadang-kadang cerita ke saya, Ustadz, oh tadi alhamdulillah saya bisa belanja untuk keperluan kantor 4 juta Ustadz, banyak ya. Ini baru orang duit entek. Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai ke rumah cerita sama istri. Saya tadi dapat cerita bahagia dari Pak Taufan. Ini segera setelah itu hilang bahagia nih. Duit entek mana? Masya Allah. Itu aja masih mikir tim untuk support. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Al-Insan 20. Apabila melihat keadaan di sana, jadi nanti ini perhatikan ya Al-Insan 20 ini. Apabila melihat keadaan di sana di surga maksudnya, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi sejauh mata memandang yang jangan dilihat cuma kenikmatan dan kerajaan yang besar. Semua arah mata kemanapun dengan adanya cuma kenikmatan. Enggak ada di dunia kadang-kadang kita nontonnya penak nonton rono ya. Nonton penak nonton ini surah karu-karuan. Dikatakan bahwa sepanjang di sana akan jangan hanya akan ada melihat kenikmatan. Masya Allah. Begitu dulu dilanjutkan besok. Ini materinya panjang banget ini. Diambil dari kitab Tamaskan Negeri Akhirat di akhir sebenarnya ini. Mas Wan sebenarnya dulu udah pernah nyampein ke saya gitu, tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus semangat di dalam ibadah. Bahwa memang kita tuh harus punya kerinduan kepada surga, jangan seneng-seneng di dunia kesuwen. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.